Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Kita sudah membahas beberapa karakteristik umum dari Annelida. Nah, kita akan bahas lebih dalam menggunakan diagram yang ada di sini. Nah, diagram ini seperti yang saya katakan pada video yang lalu, merupakan diagram atau bangun dasar dari anggota Annelida. Tetapi, teman-teman, perlu dipahami bahwa bangun dasar ini bisa mengalami modifikasi atau bahkan reduksi sehingga akan kehilangan beberapa organ. Nah, untuk segmen yang penting itu adalah segmen yang paling depan. Oke. Kemudian segmen yang paling belakang yang biasa dibicarakan gitu ya. Dan tentu saja adalah segmen kedua setelah segmen yang pertama yang bagian sini. Oke ya. Nah, jadinya, teman-teman, kita bisa lihat di sini, maka dari bagian tubuhnya Annelida, bagian anteriornya ini, yaitu yang kita sebut sebagai prostomium. Oke, nah, yang bagian keduanya, ini yang kita sebut sebagai peristomium. Oke. Dan yang bagian terakhir, ini yang kita sebut sebagai pygidium. Nah, bagian prostomium artinya dia di depannya si mulut. Maka, lubang yang ada di sini, yang ada pada segmen peristomium, adalah si mulutnya. Gitu ya. Jadi, peristomium ini mengandung atau ada mulut. Nah, prostomium merupakan segmen yang mengandung apa? Ini adalah tempat dia mengandung otak, gitu ya. Ada otak dan beberapa organ indera, gitu ya. Organ indera atau reseptor. Nah, letaknya ada di bagian depan. Nah, kemudian untuk peristomium, tadi mulut ya. Dan yang bagian belakangnya, itu yang kita sebut sebagai pygidium. Nah, sebenarnya teman-teman, istilah dari pygidium itu dapat digunakan pada berbagai hewan, misalkan pada arthropoda. Jadi bagian belakangnya kita bisa sebut dia sebagai pygidium. Jadi bagian bisa dibilang agak ke ekor gitu ya, kalau tubuhnya memanjang, nah itu kita sebut sebagai pygidium ya. Nah, di sini kita akan menemukan apa? Kita akan menemukan tentu saja lubang yang di akhir adalah si anus, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bangun dasarnya, dan ini adalah somit-somit atau si metameri-metamerinya, ya kan, yang sudah kita bahas bahwa isinya itu mengandung sistem atau susunan yang sama. Teman-teman juga bisa lihat bahwa di kiri dan di kanan dari bagian tubuh silindris ini kita akan melihat ada yang kita sebut sebagai tungkai. Gitu ya. Nah, tungkai ini bisa ada, bisa nggak ada. Perlu dipahami ya, gitu ya, bahwa tungkai ini bisa ada, bisa tidak ada. Nah, jadinya teman-teman, nanti ketika kita sudah membahas mengenai klasifikasi dari Annelida, teman-teman akan menemukan istilah seperti parapodia dan seta, gitu ya. Parapodia pada dasarnya adalah tungkai. Kemudian tungkai tersebut nanti akan muncul seta atau rambut-rambut yang kaku. Nah, hanya saja tidak semua anggota dari Annelida punya parapodia dan atau punya seta. Gitu ya. Jadinya teman-teman yang penting tahu bahwa dia punya tungkai. Oleh karena itu, di sini kita sebutnya dia bilateral, gitu ya, lebih pas. Oke ya, jadi paham ya untuk bangun dasar dari si Annelida.
Nah, kita juga udah tahu ya bahwa kita bisa menemukan Annelida itu di banyak habitat, bisa akuatik, bisa terestrial. Maka kita sambungkan aja langsung ke sistem pernapasannya. Kalau kita tahu dia di air, maka dia akan menggunakan apa? Tentu saja dia akan menggunakan semacam organ insang gitu ya. Atau membran yang akan berlipat-lipat, bermodifikasi untuk mengambil tentu saja gas atau oksigen. Nah, kalau di tanah cenderung bagaimana? Dia akan menggunakan kulit gitu ya. Tentu saja kulit dari misalkan cacing tanah ini harus lembab. Oke ya, untuk memungkinkan terjadinya difusi. Oke, kita lanjutkan ke yang lebih detail lagi untuk sistemnya. Pada dasarnya, kalau teman-teman lihat kulit dari si Annelida, tentu dia punya pelapis tambahan gitu ya. Jadi dia, saya pakai yang warna putih saja ya, biar setara. Nah, dia akan memiliki kutikula. Nah, cuman walaupun dia punya kutikula, berbeda dengan Nemathelminthes atau nematoda dan arthropoda, dia tidak mengalami yang kita sebut sebagai molting atau ganti kulit. Kenapa? Karena penyusunnya berbeda. Kutikula yang ada di Annelida itu tersusun dari kolagen, sedangkan untuk arthropoda itu tersusun dari kitin, gitu ya. Jadi, kutikula, ingat, adalah sekret atau sesuatu yang dikeluarkan, gitu. Jadi, lapisan pertama dari si Annelida ini akan menyekresikan si kutikula, gitu ya. Tentu saja untuk tambahan pertahanan tubuhnya. Oke, kemudian hal-hal lainnya, gitu ya, selain mengenai si pernapasan adalah ingat bahwa pada umumnya gitu ya, pada umumnya sistem peredarannya dia tertutup gitu ya. Nah, ini kadang selalu ditanyakan dan anggotanya ini biasa digunakan sebagai jebakan untuk beberapa soal. Karena teman-teman mungkin cenderung berpikir kalau cacing tanah ya kan simpel ya, maksudnya kayak lemas gitu kan ya. Nah, pasti dia adalah si peredaran darah terbuka. Salah ya teman-teman. Seharusnya untuk Annelida pada umumnya atau mayoritas dia memiliki peredaran darah yang tertutup. Artinya apa? Artinya darah itu akan mengalir di pembuluh darah secara tertutup gitu ya, nggak ada bocor-bocornya atau menggenang di rongga tubuh. Nanti di arthropoda, khususnya di insekta, kita akan mempelajari bagaimana peredaran darah terbuka itu didefinisikan, gitu ya. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu, untuk sekarang peredaran darahnya dia tertutup ya, sama kayak kita. Darahnya mengalir full di pembuluh darah. Oke, nah kemudian hal lainnya yang sering sekali ditanyakan itu adalah si sistem ekskresinya. Gitu ya. Jadi untuk sistem ekskresinya. Oke. Untuk sistem ekskresinya pada dasarnya kalau kita ingat di Platyhelminthes dia menggunakan apa? Protonefridia. Kemudian di Nemathelminthes dia menggunakan kelenjar khusus. Khususnya untuk yang dia sifatnya di akuatik dan di perairan laut, dia akan menggunakan kelenjar yang kita sebut sebagai kelenjar Rennet. Nah, untuk di Annelida, sistem ekskresinya kita sebut dia sebagai metanefridia, gitu ya. Jadi, secara kata gitu ya, kita sudah tahu bahwa sistem ini pastinya lebih maju. Oke ya. Metanefridia ini seakan-akan seperti nefron pada kita, tapi benar-benar sederhana. Maka, teman-teman, kalau misalkan kita gambarkan di sini ada potongan lintang gitu dari segmen atau somitnya si Annelida, ya seperti ini ya misalkan.
Oke. Nah, teman-teman akan melihat di sini ada semacam bukaan gitu ya. Nah, bukaan ini yang akan menarik cairan tubuh gitu ya untuk difilter. Oke. Kemudian akan dilanjutkan ke tubulus gitu ya. Tubulusnya ya pasti berlekuk. Nah, nanti akan keluar lewat lubang ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk bagian ini yang kita sebut sebagai nefrostom gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini yang kita sebut sebagai si nephridiophore. Oke ya. Atau ada istilah yang mendekati, intinya dia pakai stom dan for. Maka gitu ya cairan tubuh ini akan dilakukan proses ekskresi, penarikan dan sebagainya. Oke ya. Jadi dia menggunakan sistem ekskresi seperti ini. Kemudian, hal menarik dari si Annelida mengacu pada si sistem ekskresinya antara lain adalah keberadaan dari suatu semacam jaringan gitu ya, yang kita kenal sebagai jaringan kloragogen gitu ya. Jadi untuk si sistem jaringan kloragogen ini hampir setara dengan si hati atau liver gitu ya di tubuh kita. Nah, maka fungsi dari si kloragogen di sini pada dasarnya dia bisa menyimpan glikogen gitu ya, bisa menyimpan lemak juga gitu ya, atau lipid, dan pada dasarnya dia bisa mengubah kelebihan N gitu ya, kelebihan N untuk diubah menjadi amonia dan ini ya, amonia dan urea gitu ya. Nah, jadinya teman-teman yang dikeluarkan oleh si cacing tanah itu bisa dua bentuk sebenarnya. Jadi nanti kalau kita lebih dalam untuk mempelajari materi mengenai sistem tubuh manusia, khususnya sistem ekskresi, teman-teman akan mempelajari bahwa hewan itu bisa mengeluarkan berbagai bentuk buangan nitrogen. Bisa berupa amonia, bisa berupa urea, dan bisa berupa asam urat. Amonia, urea, dan asam urat itu diurutkan berdasarkan tingkat toksisitasnya. Jadi, si amonia ini yang paling toksik, sedangkan asam urat itu yang paling nggak toksik. Perbedaannya lagi adalah, karena di sini paling toksik, maka proses metabolismenya itu sangat singkat, sedangkan kalau asam urat ini pakai banyak sekali sistem metabolisme dibandingkan dengan si amonia, gitu ya. Nah, hewan gitu ya, bisa mengeluarkan berbagai jenis buangan tergantung dari salah satunya adalah faktor habitat. Kalau di sini hewan ini dia tinggal di perairan gitu ya, maka si hewan ini akan cenderung mengeluarkan yang tidak perlu diproses lama gitu ya. Misalkan amonia yang sifatnya aja udah mudah larut dalam air gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang ikan gitu ya, dia akan mengeluarkan amonia untuk pipisnya gitu ya. Nah, kalau untuk di bagian hewan yang agak di darat gitu ya, tapi akses airnya masih oke, maka dia akan mengeluarkan urea seperti kita. Nah, cuman kenapa cacing tanah gitu ya, atau si Annelida, ada yang amonia, ada yang urea. Karena nanti teman-teman ada yang bisa menemukan ini gitu ya, bahwa si Annelida bisa tinggal di air tawar, air laut, atau di tanah. Dan bahkan untuk cacing tanah pun sendiri, dia bisa menggunakan dua mode, amonia atau urea tergantung kondisi tanahnya. Apakah tanahnya dia lembab atau berair, atau dia cenderung kering gitu ya. Pada dasarnya ini akan membantu si Annelida untuk mengonservasi atau menjaga si air gitu ya di dalam tubuhnya. Oke, nah jadi untuk di penjelasan ini gitu ya, kita tinggal lengkapi dengan sistem sirkulasinya tadi ya, yaitu menggunakan peredaran darah tertutup, yang mana tentu saja untuk darahnya kita menggunakan pigmen, yaitu hemoglobin. Oke ya, jadi berwarna merah. Nah,
Tetapi juga gitu ya, selain ada yang hemoglobin yang membuat darah kita berwarna merah, kita juga akan menemukan yang akan berwarna hijau gitu ya. Yang berwarna hijau ini yaitu dari senyawa kimia yang kita sebut sebagai klorokuorin. Oke, jadi ada seperti ini ya. Dan kita akhiri dengan sistem reproduksinya. Untuk sistem reproduksinya, maka pada dasarnya seperti pada umumnya teman-teman bisa bayangkan, dia ada yang secara aseksual dan secara seksual gitu ya. Untuk secara aseksual dia bisa melakukan fragmentasi gitu ya, kemudian bisa memulihkan diri. Kemudian untuk seksual, nah dia punya kecenderungan, dia itu adalah si monozeus gitu ya, monozeus atau hermafrodit. Nah, untuk kasusnya dari cacing tanah, kecenderungannya adalah mereka akan melakukan perkawinan silang gitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinannya dia mengawini dirinya sendiri. Tetap dia akan membutuhkan pasangan. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!